Jika membicarakan tentang masa depan, yang pertama kali terlintas di benak kita adalah suatu dunia dengan segala hal yang canggih dan berfungsi memudahkan kita menjalani rutinitas setiap harinya. Dan untuk mencapai itu semua, dibutuhkan sumber daya manusia yang hebat dan memiliki keterampilan sebagai modal utama pembangunan masa depan yang sama hebatnya. Tidak dipungkiri, pendidikan merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sebagai salah satu aspek yang sangat penting dan strategis bagi kehidupan manusia, pendidikan berperan secara signifikan dalam membekali manusia untuk menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Berikut video prediksi yang menggambarkan bagaimana bentuk kehidupan manusia di masa depan. The year 2050 might seem like a lifetime away, and predicting what the world could look like in 30 years from now is no easy task. A lot can change in a single decade, let alone 3. However, we do have a few clues that could be painting us a pretty accurate picture. In today's video, we're looking at what the world will look like in the year 2050. First, what will transportation look like? It's no secret that we are already moving towards all new cars being electric. This isn't a trend that requires a futurist to predict, but did you know that by 2050, more than 50% of the vehicles on the road are predicted to be EVs? And that's not all. Not only will car travel be greener, but it will be smarter too. Buses and taxis will also be replaced by autonomous vehicles, all using advanced AI to navigate their way through busy city streets. All areas of travel could be vastly different by the year 2050. Uber Elevate should be in full swing, allowing people to travel via eVTOL in and around cities. Elon Musk's Hyperloop could potentially be in place, which will see passengers traveling at speeds of over 700 miles per hour through giant low-pressure tubes between cities, states, and even countries in record time. And if billionaires such as Elon Musk and Jeff Bezos have their way, travel into space might be a possibility too. Space tourism seems like a fun idea to most of us. However, there are a number of companies working towards making stints in space a legitimate travel business by 2050. Space tourism will likely be reserved for the ultra-rich for the foreseeable future, but by 2050, a trip into orbit, to the International Space Station, or even to the Moon might be as easy as purchasing a long-haul flight to Australia. Bagaimana menurut kalian? Pada cuplikan video tadi, sekiranya ada 2 prediksi yang dijelaskan. Pertama, mengenai transportasi di masa depan yang sangat beragam, hingga pariwisata ruang angkasa. Luar biasa ya. Namun, berbicara mengenai masa depan, belum afdol rasanya jika kita tidak membicarakan tentang revolusi industri 4.0. Apa itu revolusi industri 4.0? Revolusi industri 4.0 dikenal juga dengan istilah Cyber Physical System. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi, lalu dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya. Juga keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya bertambah. Revolusi industri mengalami puncaknya pada saat ini dengan lahirnya teknologi digital yang tidak hanya berdampak pada lingkungan kerja suatu industri, namun juga berdampak besar terhadap hidup manusia di seluruh dunia. Revolusi industri generasi keempat ini mendorong sistem otomatisasi di dalam semua proses aktivitas. Teknologi internet yang semakin canggih tidak hanya menghubungkan jutaan manusia di seluruh dunia, tetapi juga menjadi basis bagi transaksi perdagangan dan juga transportasi secara online. Munculnya bisnis transportasi online seperti Gojek dan Grab menunjukkan integrasi aktivitas manusia dengan teknologi informasi dan ekonomi semakin meningkat. Perubahan tidak hanya dirasakan dalam bidang teknologi saja, namun telah meluas dalam bidang lain, salah satunya pendidikan. Lansir white paper yang diterbitkan oleh World Economic Forum pada Januari 2020, dunia saat ini membutuhkan metode pendidikan 4.0 guna mendukung the Fourth Industrial Revolution. Pada white paper tersebut, disebutkan 8 karakteristik kritis dalam konten dan pengalaman pembelajaran untuk menerapkan pendidikan 4.0. Kedelapan karakteristik tersebut meliputi kemampuan masyarakat global, kemampuan berinovasi dan kreatif, kemampuan teknologi, kemampuan interpersonal, dan pembelajaran yang telah dipersonalisasi sesuai karakteristik individu masing-masing. Selanjutnya, ada pembelajaran inklusif,
pembelajaran yang berbasis pada masalah dan kolaboratif, serta pembelajaran seumur hidup sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Siapkah Indonesia terutama dalam bidang pendidikan menghadapi revolusi industri 4.0 dan masa depan yang akan datang? Jawabannya, belum 100%. Pendidikan Indonesia saat ini memang sedang mengalami perubahan signifikan, terutama dalam proses belajar mengajar, yaitu penggunaan teknologi yang masif disebabkan oleh pandemi COVID-19 karena sedang tidak memungkinkan pengajar dan peserta didik untuk bertemu langsung di satu tempat yang sama. Namun, ada beberapa permasalahan yang dialami, di antaranya, yang pertama, masih banyaknya peserta didik yang belum memiliki media untuk mendukung pembelajaran digital. Yang kedua, tidak meratanya akses internet pada beberapa daerah terpencil. Selain itu, Indonesia agaknya masih memiliki pekerjaan rumah lain mengenai pendidikan yang masih harus dibenahi. Berikut beberapa permasalahan yang masih langgang duduk bersama pendidikan Indonesia, seperti 1. Masalah korupsi di sektor pendidikan yang belum menjadi fokus utama pemerintah. Siti Juliantari, seorang koordinator Divisi Pengelolaan Pengetahuan ICW, Indonesia Corruption Watch memaparkan, berdasarkan catatan ICW, sektor pendidikan merupakan satu dari 10 sektor yang paling banyak dikorupsi pada tahun 2015 hingga 2019. Adapun nilai kerugian negara di sektor pendidikan mencapai 410,9 miliar rupiah dengan nilai suap yang berhasil ditemukan sebesar 52,4 miliar rupiah. Modus yang kerap digunakan untuk korupsi dari pengadaan barang dan jasa, korupsi dana hibah, dana penelitian hingga beasiswa, ungkapnya. Menanggapi hal itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menegaskan akan mendukung penuh penegakan hukum sesuai peraturan yang berlaku. Pasalnya, integritas merupakan hal utama, sehingga tidak ada toleransi terhadap setiap pelanggaran. Setiap pejabat di lingkungan Kemendikbud harus memegang teguh integritas dan menjalankan aktivitas sesuai peraturan dan tata kelola yang baik, ujarnya. 2. Mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan di Indonesia menjadi sulit bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mayoritas penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan mengakibatkan terbengkalainya mereka dalam hal pendidikan. Selain kemauan mereka yang tidak pernah tumbuh dan sadar akan pendidikan, faktor ekonomi menjadi alasan utama mereka untuk tidak menyentuh dunia pendidikan. Pemerintah sudah merencanakan pendidikan gratis dan bahkan pendidikan wajib 12 tahun. Akan tetapi, biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh para siswa tidaklah gratis. Biaya untuk transportasi ke sekolah, membeli buku, seragam, dan peralatan sekolah lainnya tidak murah. Mereka harus memikirkan biaya lain selain biaya pendidikan yang bahkan lebih mahal dibandingkan biaya pendidikan itu sendiri. Dari berbagai masalah yang diungkap tadi, maka harus ada solusi bagaimana agar pendidikan dapat berjalan dengan baik, terjangkau oleh masyarakat dan tetap sebanding dengan mutu pendidikan yang diperoleh oleh masyarakat. Pertama, diperlukan kejujuran dan rencana strategis dari jajaran birokrasi pendidikan untuk mengimplementasikan anggaran pendidikan pada program pembiayaan pendidikan gratis atau murah bagi masyarakat. Kedua, dalam sekolah atau dunia pendidikan harus dibersihkan dari berbagai biaya pungutan seperti biaya LKS, biaya seragam, biaya uang gedung, biaya ekstrakurikuler, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk mengatasi anggapan masyarakat yang menganggap bahwa mahalnya biaya pendidikan karena adanya praktik korupsi yang dilakukan pejabat dan birokrasi sekolah, solusi yang kiranya perlu dilakukan oleh sekolah adalah di setiap akhir tahun sekolah perlu menyampaikan laporan tentang keuangan kepada wali murid atau orang tua siswa, baik uang masuk maupun pengeluaran uang sekolah. 3. Fasilitas pendidikan yang belum merata. Pendidikan di Indonesia ini belum sepenuhnya merata. Kesenjangan kualitas pendidikan, serta pembangunan di kota dan di daerah 3T sangatlah kontras. Di desa, khususnya di daerah 3T, masih banyak sekolah-sekolah yang belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Dalam hal pembangunan misalnya, jika di kota bangunan sekolah biasanya besar dan megah, didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap, serta tenaga pengajar yang kompeten, sangat berbanding terbalik dengan sekolah-sekolah di daerah 3T
yang mana masih kekurangan sarana dan prasarana, kualitas tenaga pengajar yang kurang kompeten, dan juga kurangnya fasilitas yang cukup memadai. Hal tersebut seolah menjadi alasan angka putus sekolah di daerah 3T yang masih relatif tinggi dibandingkan dengan di kota. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan di desa, khususnya di daerah 3T, seharusnya lebih diutamakan, supaya kesenjangan pendidikan di kedua daerah tersebut, terutama dalam hal pembangunannya, dapat setara. Sehingga anak-anak yang berada di daerah 3T bisa mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana dalam pendidikan yang layak dan juga tenaga pengajar yang kompeten dan berkualitas. Yang keempat ada masalah tenaga pendidik. Masalah pertama guru adalah pendidikan guru yang jauh dari memadai, berdampak pada kualitas dan kompetensi guru yang ada saat ini. Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat masa depan anak Indonesia juga bertumpu pada guru-guru yang memberikan pendidikan. Masalah kedua adalah sistem pengangkatan guru yang tidak berdasar kebutuhan dan masih ada nuansa KKN. Sementara untuk distribusi guru sendiri, masih terjadi banyak masalah yang berakibat pada tidak meratanya jumlah guru di wilayah terutama daerah yang terpencil. Imbasnya, daerah tersebut kekurangan guru dan pendidikan untuk anak-anak menjadi terhambat. Masalah ketiga adalah pengembangan kompetensi dan karir yang tidak berjalan sesuai tujuan. Banyak guru yang telah lulus dari lembaga pendidikan justru malah menurun kompetensinya. Untuk itu, standar kompetensi perlu disiapkan, dijaga, dan dibina. Sementara itu, masalah terakhir adalah hak guru yang tidak diterima sesuai waktu yang ditentukan. Salah satu masalah tunjangan profesi guru yang nyaris selalu terlambat di tiap daerah. Padahal dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 14 ayat 1 huruf A tertera jelas, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan kesejahteraan sosial. 5. Kemampuan peserta didik yang rendah. 2 tahun lalu, The Organization for Economic Cooperation and Development atau singkat OECD mengumumkan hasil Program for International Student Assessment atau yang disingkat PISA 2018. Seperti tahun-tahun sebelumnya, perolehan peringkat Indonesia tidak memuaskan. PISA merupakan survei evaluasi sistem pendidikan di dunia yang mengukur kinerja siswa kelas pendidikan menengah. Penilaian ini dilakukan setiap 3 tahun sekali dan dibagi menjadi 3 poin utama, yaitu literasi, matematika, dan sains. Hasil pada tahun 2018 mengukur kemampuan 600.000 anak berusia 15 tahun dari 79 negara. Survei 2018 itu lagi-lagi menempatkan siswa Indonesia di jajaran nilai terendah terhadap pengukuran membaca, matematika, dan sains. Pada kategori kemampuan membaca, Indonesia menempati peringkat ke-6 dari bawah, dari total 74 dengan skor rata-rata 371, turun dari peringkat 64 pada tahun 2015. Jika dibandingkan, kemampuan literasi, matematika, dan sains siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata dunia. Seperti diberitakan oleh Antara, Indonesia sudah berpartisipasi dalam penilaian ini selama 18 tahun, sejak tahun 2000. Namun, selama itu pula nilai kemampuan siswa tak pernah berada di atas rata-rata. Kira-kira, apa yang salah dari sistem dan kurikulum pendidikan kita? Sistem dan kurikulum yang bermasalah. Tahun 2018, soal ujian nasional di Indonesia mulai memakai Higher Order Thinking Skill atau HOTS, sebuah turunan metode belajar yang dicetuskan oleh Benjamin Bloom lewat teori taksonomi Bloom. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Muhadjir Effendi, khawatir skor PISA di Indonesia semakin merosot jika tidak melakukan adaptasi. Selama ini, soal-soal ujian di Indonesia katanya memiliki tingkat kesulitan di bawah PISA yang sudah berbasis HOTS. Hal tersebut dikarenakan negara-negara pendiri OECD, organisasi yang mengadakan PISA, telah menerapkan sistem taksonomi Bloom dalam sistem pendidikan mereka. Sementara kurikulum di Indonesia sama sekali tidak menerapkan sistem tersebut, kecuali untuk ujian nasional. Pantas saja saat ujian sistem HOTS diberlakukan pada tahun 2018 sampai 2019,
Para siswa di Indonesia mengeluh tak bisa mengerjakan soal. Mereka menganggap materinya terlalu sulit dan belum pernah diajarkan di sekolah. Tapi Muhadzir berdalih sistem HWTS sudah diajarkan kepada siswa lewat latihan soal sebelum ujian. Anak-anak itu dipaksa memahami sistem baru yang selama ini tidak dipelajari secara instan. Di tahun 1975, Indonesia memasuki kurikulum sekolah dasar. Kemudian berganti menjadi kurikulum 1984, kurikulum 1994, revisi kurikulum 1994 di tahun 1997. Rintisan kurikulum berbasis kompetensi KBK di tahun 2004, lalu 2 tahun kemudian pada tahun 2006 beralih ke kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan terakhir kurikulum 2013. Dari sekian banyak metode belajar, tak satu pun yang mengandung sistem HWTS. Indonesia masih menggunakan metode tipe Lower Medium Order Thinking. Fakta ini menjadi bukti bahwa sistem pendidikan perlu dibenahi secara menyeluruh. PISA adalah tolak ukur kegagalan uji coba pendidikan Indonesia yang selalu berganti setiap ada perubahan menteri. Demikian 6 permasalahan pendidikan di Indonesia yang mampu kami rangkum. Mungkin di luar sana masih banyak lagi permasalahan yang terjadi dalam lingkup pendidikan ini. Hal ini tentu menjadi hal yang memprihatinkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Melihat cukup banyaknya pekerjaan rumah tangga negara dalam bidang pendidikan yang harus diselesaikan demi menyongsong masa depan pendidikan dan hasil sumber daya manusia yang hebat demi masa depan Indonesia yang hebat pula. Namun, selain memperbaiki dan mengatasi segala permasalahan pendidikan saat ini, negara atau dalam lingkupnya pekerjaan pemerintah dan masyarakat harus dapat bersama-sama menyiapkan diri menghadapi tantangan masa depan yang akan terjadi. Seperti salah satunya, yaitu terdapat beberapa pekerjaan yang terpaksa diprediksi akan musnah digantikan oleh teknologi canggih di masa depan. Banyak di antara profesi yang hilang tersebut digantikan oleh teknologi. Tenaga manusia memiliki batas tertentu, sehingga produksi tidak dapat selalu berjalan secara maksimal. Dengan menambah pekerja, biaya operasional perusahaan biasanya juga ikut bertambah. Faktor ini membuat banyak perusahaan memilih mencari alternatif lain. Salah satunya dengan mengganti tenaga manusia dengan mesin. Maklum, mesin mampu memproduksi lebih banyak dan cepat dibanding manusia. Alhasil, ada beberapa pekerjaan yang akan musnah termakan zaman. Berikut beberapa pekerjaan yang akan hilang di masa depan yang telah kami rangkum dari Forbes dan Career Edit. Yang pertama, ada juru masak restoran cepat saji, lalu travel agent, bank teller, petani, pekerja pabrik tekstil, pengantar surat, dan terakhir, telemarketing. Lalu, bagaimana caranya kita dapat mempersiapkan salah satu tantangan masa depan tersebut? Dari World Economic Forum telah meramalkan 10 skill atau kemampuan wajib yang dapat disiapkan oleh kita semua untuk dapat dikembangkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada cognitive flexibility atau fleksibilitas kognitif. Suatu kemampuan menerapkan keilmuan atau pengetahuan ke dalam segala situasi yang berbeda. Ini semacam kemampuan menganalisis masalah yang berbeda lalu menyelesaikannya dengan pilihan-pilihan solusi dengan visi dan misi perusahaan. 2. Negotiation atau negosiasi. Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Konsep negosiasi win-win solution adalah tujuan ideal bisa dihasilkan karena tingginya rasa toleransi terhadap lingkungan sekitar dan tingginya keberanian dalam mengaktualisasikan diri untuk mencapai tujuan bersama. 3. Service orientation atau mengutamakan pelayanan. Kemampuan untuk membantu dan melayani orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka, artinya berusaha untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan pelanggan. 4. Judgment and decision making, kemampuan membuat keputusan.
suatu proses pemikiran dalam pemilihan dari beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai atau tujuan individu untuk mendapatkan hasil atau solusi mengenai prediksi ke depan. Perubahan yang semakin cepat menuntut kita untuk mengambil keputusan yang tepat sasaran dalam waktu yang singkat, dibarengi dengan kemampuan analisa dan wawasan yang luas dan mampu memprediksi arah perubahan. 5. Emotional intelligence, kecerdasan emosional, kemampuan seseorang untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi diri, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain atau empati, dan kemampuan untuk membina hubungan sosial dengan orang lain. 6. Coordinating with others, atau kemampuan bekerja sama. Kemampuan bekerja sama dengan orang lain merupakan salah satu soft skills yang diharapkan perusahaan untuk dimiliki karyawannya. Karena dengan bekerja sama, pekerjaan dapat dilakukan secara maksimal dan tepat waktu. 7. People management, atau manajemen manusia. Mengelola manusia bukanlah hal yang mudah, tetapi skill ini perlu untuk dimiliki oleh para profesional di masa depan. Seni mengelola manusia sangatlah luas, dimulai dari keadaan psikologisnya hingga kemampuan individu yang unik dan memiliki treatment yang berbeda. 8. Creativity atau kreativitas. Kemampuan kreatif ini bukan hanya soal kemampuan estetika dalam seni, tapi juga soal kelihayan dalam memecahkan masalah dan membuat sesuatu yang baru. 9. Critical thinking atau berpikir kritis. Kemampuan intelektual untuk secara aktif dan terampil membuat konsep, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi. Baik informasi yang dikumpulkan atau dihasilkan melalui observasi, pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi, sebagai panduan untuk meyakini sesuatu dan melakukan sebuah tindakan. Dan yang terakhir ada problem solving atau kemampuan memecahkan masalah. Problem solving bukan sekedar kemampuan menyelesaikan persoalan-persoalan tertentu saja, melainkan problem solving juga menjadi sebuah mindset yang membawa seseorang berpikir positif untuk mencari jalan keluar dari permasalahan. Untuk menjadi seseorang yang bisa melakukan problem solving dengan efektif, kita harus bisa berpikir secara sistematis dan logis dalam waktu yang sama. Harus bisa menggunakan pengalaman, keberhasilan, dan kegagalan kita untuk berpikir dalam menemukan jalan pintas untuk menyelesaikan persoalan. Demikian penjelasan kami mengenai manusia masa depan dan pendidikan. Pendidikan Indonesia saat ini memang betul-betul membutuhkan perhatian lebih, baik dari pemerintah juga masyarakat. Namun, kita semua harus tetap optimis bahwa pendidikan Indonesia akan membaik seiring kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan mulai meluas. Maka dari itu, selagi berfokus untuk memperbaiki dan mengatasi segala permasalahan pendidikan ini, kita juga harus sadar untuk selalu bersiap diri dan bersikap adaptif terhadap masa depan yang akan datang. Sekian, terima kasih telah menonton.